Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Ibu Rini Herliana, SE/MSI AKCA, dan Ibu Haryani Pratiwi, SE/MSI, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Jijah Abnicaya Tiaraha, perwakilan dari kelompok 8 akan memimpin acara diskusi kita pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ripka Elvania Silitonga. Nah, untuk subbab materi kami ada 4. Yang pertama ada kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Yang kedua ada nilai bisnis keamanan dan pengendalian. Yang ketiga ada membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Yang keempat ada teknologi dan cara untuk melindungi sumber informasi. Untuk materi pertama akan saya bacakan. Yang pertama ada kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Mengapa sistem sangat rentan? Ketika data dalam jumlah besar disimpan dalam bentuk elektronik, mereka menjadi lebih rentan terhadap berbagai macam ancaman dibandingkan saat berada dalam bentuk manual. Kesalahan sistem terjadi saat perangkat keras komputer tidak bekerja secara efektif, atau tidak terkonfigurasi secara benar, atau kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat atau tindakan kriminal. Tantangan keamanan Wi-Fi. Permintaan autentikasi tantangan respon berhasil pengguna yang sah menyusun banyak jaringan Wi-Fi yang dapat dimasuki dengan mudah oleh para penyusup dengan menggunakan program sniffer untuk mengenai sebuah alamat untuk mengakses sumber sebuah jaringan tanpa proses autentikasi. Teknologi transmisi Wi-Fi dirancang untuk memudahkan berbagai pemancar untuk menemukan dan mendengar satu sama lain. Service Set Identifier atau SSID yang mengidentifikasi titik-titik akses dalam jaringan Wi-Fi disiarkan berulang-ulang dan dapat diambil dengan cukup mudah melalui program sniffer yang dimiliki oleh para penyusup. 3. Peretasan dan kejahatan komputer. Seorang peretas atau hacker adalah individu yang berkeinginan untuk memperoleh akses tanpa izin dari sebuah sistem komputer. Dalam komunitas peretasan, istilah hacker umum digunakan untuk menyebut peretas dengan niat kriminal, walaupun dalam media publik istilah hacker dan cracker digunakan bergantian. Kegiatan peretas atau hacker telah meluas dari sekedar sistem penyusup menjadi kegiatan pencurian barang dan informasi, juga kerusakan sistem dan siber vandalisme, gangguan yang disengaja, perusakan atau bahkan destruksi situs web dan sistem informasi perusahaan. Kemudian ada ancaman internal para karyawan. Kita cenderung berpikir bahwa ancaman keamanan terhadap sebuah bisnis berasal dari luar organisasi. Pada kenyataannya, pihak internal perusahaan dapat menjadi ancaman keamanan yang serius. Para karyawan memiliki akses menuju informasi rahasia dan dengan lemahnya prosedur keamanan internal, mereka biasanya dapat menjelajah keseluruhan sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Banyak karyawan lupa kata sandi mereka untuk mengakses sistem komputer dan mengizinkan rekan sekerjanya untuk menggunakannya yang membahayakan sistem tersebut. Kemudian ada kerentanan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak memiliki ancaman konstan pada sistem informasi, menyebabkan kerugian yang tak terhitung dalam sisi produktivitas, pertumbuhan kompleksitas, dan ukuran program perangkat lunak, disertai dengan permintaan akan pengiriman yang tepat waktu telah berkontribusi pada peningkatan kecacatan dan kerentanan perangkat lunak. Kecacatan dan pada perangkat lunak tidak hanya menghalangi kinerja, tetapi juga menciptakan kerentanan keamanan yang membuka jaringan terhadap para penyusup. Setiap tahun, perusahaan keamanan mengidentifikasi ribuan kerentanan perangkat lunak di internet dan perangkat lunak PC. Kerentanan internet. Jaringan publik yang luas seperti internet lebih rentan jika dibandingkan dengan jaringan internal karena terbuka secara virtual bagi siapa saja. Internet begitu besar sehingga ketika terjadi penyalahgunaan akan memberikan dampak yang sangat meluas. Terus ada tantangan keamanan nirkabel. Apakah aman untuk login melalui jaringan nirkabel di bandara, perpustakaan, atau lokasi publik lainnya? Hal tersebut bergantung pada kewaspadaan Anda. Bahkan jaringan nirkabel di rumah Anda sangatlah rentan karena dijangkau frekuensi radio sangat mudah dipindai. Baik Bluetooth maupun jaringan Wi-Fi rawan untuk diretas oleh pencuri. Kemudian ada perangkat lunak berbahaya, virus, worms, Trojan horse, dan spyware. Virus komputer atau komputer virus adalah sebuah program perangkat lunak berbahaya yang mengikatkan dirinya pada program perangkat lunak lain atau arsip data yang akan dijalankan. Biasanya tanpa sepengetahuan atau izin pengguna, ROM
merusak dan mengacaukan data, bahkan menghentikan operasional jaringan komputer. Trojan Horse adalah program perangkat lunak yang awal kemunculannya begitu jinak, kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Beberapa jenis spyware juga dapat menjadi perangkat lunak berbahaya. Kemudian ada spoofing dan sniffing, terus ada serangan denial of service, kemudian ada kejahatan komputer, pencurian identitas, click fraud, dan ancaman global cyber terorisme dan cyber warfare. Kemudian untuk penyampaian materi kedua akan dibacakan oleh rekan saya Ripka Alpania Silitonga. Kepada Ripka, saya persilahkan. Baiklah, pembahasan selanjutnya saya akan bahas 3 membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Yang pertama itu ada pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi baik manual maupun otomatis terdiri dari kendali umum dan aplikasi. Kendali umum atau disebut dengan general controls berpengaruh atas desain, keamanan dan penggunaan program komputer dan keamanan arsip data secara umum dari semua infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Secara keseluruhan, kendala umum digunakan pada semua aplikasi yang terkomputerisasi dan memuat kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur manual yang menciptakan lingkungan kontrol secara menyeluruh. Yang kedua itu penilaian risiko. Penilaian risiko menentukan keadaan tingkat risiko perusahaan. Sebuah tindakan atau proses yang spesifik tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Di semua risiko dapat diantisipasi dan diukur. Tetapi sebagian besar bisnis akan dapat beberapa pemahaman seputar risiko yang dapat dihadapi. Manajer bisnis yang bekerja dengan spesies sistem informasi sebaiknya mencoba untuk menentukan nilai dari aset informasi. Kita kerentanan dan frekuensi kemungkinan terjadinya permasalahan dan potensi kerusakan. Selanjutnya, yang ketiga ada kebijakan keamanan. Ketika Anda telah mengidentifikasi risiko utama dari sistem Anda, perusahaan Anda perlu untuk mengembangkan sebuah kebijakan keamanan untuk melindungi aset perusahaan. Kebijakan keamanan terdiri dari pernyataan tingkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini kebijakan keamanan mendorong kebijakan lainnya dalam menentukan penggunaan sumber daya informasi perusahaan yang dapat diterima dan siapa saja anggota perusahaan yang memperoleh akses kepada aset informasi. Sebuah kebijakan penggunaan yang dapat diterima atau akuntabel policy atau disebut dengan AUP mendefinisikan penggunaan sumber daya informasi perusahaan dan perlengkapan komputer, meliputi komputer diskop dan laptop, perangkat nirkabel, telepon, dan internet yang dapat diterima. Kebijakan tersebut sebaiknya menjelaskan kebijakan perusahaan terkait privasi, tanggung jawab pengguna, dan penggunaan pribadi yang dari perlengkapan komputer dan jaringan. Selanjutnya 4. Perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis. Perencanaan pemulihan bencana adalah sebuah alat merancang rencana untuk merestorasi komputasi dan layanan komunikasi setelah perusahaan mengalami gangguan. Perencanaan pemulihan bencana memiliki fokus utama pada masalah teknis dalam hal menjaga dan membuat sistem tetap berjalan, seperti arsip makalah yang harus dibuatkan cadangan dan memelihara sistem komputer cadangan atau layanan pemulihan bencana. Sedangkan perencanaan kesinambungan bisnis memiliki fokus pada bagaimana perusahaan mengembalikan operasional bisnis setelah terjadinya bencana. Perencanaan kesinambungan bisnis mengidentifikasi proses bisnis yang utama dan menetapkan rencana tindakan untuk mengendalikan fungsi-fungsi penting saat sistem tidak bekerja. Selanjutnya 5. Peran audit. Di sini peran audit sistem informasi manajemen atau SIM memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan sebagaimana mengendalikan peraturan sistem informasi individu. Di sini auditor sebaiknya menelusuri aliran beberapa transaksi pada sistem dan melakukan pengujian menggunakan jika sesuai perangkat audit otomatis. Audit SIM juga memeriksa kualitas data. Audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personel. Di sini sebuah yang teliti bahkan akan menyimulasikan sebuah serangan atau bencana untuk menguji respon teknologi, staf sistem informasi, dan karyawan bisnis. Pembahasan selanjutnya 4. Teknologi dan saluran untuk melindungi sumber-sumber informasi. Baiklah, yang pertama itu ada pembahasan mengenai manajemen identitas dan autentitas. Di sini perusahaan menengah dan besar memiliki infrastruktur atau TI yang kompleks dan memiliki banyak sistem yang berbeda. Setiap sistem tersebut terdiri atas serangkai penggunaan tersendiri.
Perangkat lunak manajemen identitas mengoptimalkan proses pelacakan kepada setiap pengguna dan hak istimewa pada sistem mereka, memberikan setiap pengguna sebuah data identitas digital khusus untuk mengakses sistem. Perangkat lunak ini meliputi peralatan untuk autentitas pengguna, perlindungan identitas pengguna, dan pengendalian akses pada sumber sistem. Dan di sini ada juga untuk memperoleh akses pada sistem, seorang pengguna harus diberi izin dan informasi. Di sini autentitas mengacu pada kemampuan untuk mengetahui apakah seorang pengguna adalah seperti apa yang diakuinya. Autentitas biasanya diikuti dengan menggunakan kata sandi yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Seorang pengguna akhir memakai kata sandi untuk masuk ke dalam sistem komputer dan juga menggunakan kata sandi untuk mengakses sistem dari arsip tertentu. Namun, biasanya pengguna lupa kata sandinya, membagikannya, atau memilih kata sandi yang mudah untuk ditebak, yang membahayakan keamanan. Sistem kata sandi yang terlalu ketat menghalangi produktivitas karyawan. Ketika karyawan harus mengubah kata sandi yang rumit berulang-ulang, mereka biasanya akan membuat jalan pintas, seperti misalnya memilih kata sandi yang mudah ditebak atau menyimpan kata sandi mereka pada ruang kerja di tempat yang kasat mata. Selanjutnya itu yang kedua itu mengenai firewall, sistem deteksi gangguan dan perangkat lunak. Di sini firewall dapat mencegah penggunaan tidak berwenang dari mengakses jaringan privat. Firewall merupakan sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang menyelidiki aliran masuk dan keluar lalu lintas jaringan. Selanjutnya itu ada mengenai sistem deteksi gangguan. Di sini selain firewall menyediakan keamanan komersial, saat ini menyediakan saran dan layanan deteksi gangguan untuk melindungi dari lalu lintas jaringan mencurigakan dan usaha untuk mengakses arsip dan database. Di sini deteksi gangguan mengutamakan alat pemonitor penuh waktu dan yang ditempatkan pada titik-titik paling rentan atau hotspots dalam jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan menghalangi penyusupan secara terus-menerus. Selanjutnya di sini mengenai perangkat lunak, antivirus dan anti-malware. Di sini teknologi pertahanan yang dirancang baik untuk individu maupun bisnis harus memasukkan perlindungan anti malware di setiap komputer. Perangkat lunak antivirus atau antivirus software mencegah, mendeteksi dan memindahkan malware, termasuk virus komputer from komputer, Trojan horses, spyware dan underworld. Di sini namun kebanyakan perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap malware yang telah diketahui sebelumnya ketika perangkat lunak diciptakan. Untuk tetap efektif, perangkat lunak antivirus harus terus-menerus diperbaharui. Selanjutnya ada sistem manajemen ancaman terpadu. Di sini sistem manajemen ancaman terpadu untuk membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan. Penyediaan keamanan telah mengombinasikan beragam sarana keamanan ke dalam suatu peralatan tunggal, termasuk firewall, jaringan privat, virtual, sistem deteksi gangguan dan penyaringan konten web, serta perangkat lunak anti-spam. Di sini produk manajemen keamanan yang komprehensif tersebut sistem manajemen ancaman di sini ada juga pembahasan mengenai melindungi jaringan nirkabel. Standar keamanan pertama yang dikembangkan untuk Wi-Fi yang disebut dengan Word Equivalent Fresh atau disebut dengan WEV tidak begitu relatif dikarenakan kunci enkripsinya yang relatif mudah untuk dipecahkan. Namun web memberikan beberapa kebebasan pada keamanannya. Jika pengguna ingat untuk mengaktifkannya, perusahaan selanjutnya dapat meningkatkan keamanan Wi-Fi dengan menggunakan bersama dengan teknologi jaringan privat virtual ketika mengakses data internal perusahaan. Di sini pembahasan selanjutnya ada mengenai enkripsi dan kunci instruktur publik. Di sini enkripsi merupakan proses transformasi teks atau data bisa menjadi teks tersandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali pengirim dan penerima yang disetujui. Data deskripsi dengan menggunakan kode menarik rahasia dan disebut kunci enkripsi yang mengubah data bisa menjadi teks tersendiri. Di sini juga ada membahas mengenai menjaga ketersediaan sistem. Ketika perusahaan banyak mengutamakan pendapatan dan operasionalnya pada penggunaan jaringan digital, mereka perlu juga mengambil langkah tambahan untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi mereka selalu tersedia.
Di sini pembahasan selanjutnya itu mengenai sertifikat digital. Di sini sertifikat digital membantu penentuan identitas orang-orang atau aset elektronik. Sertifikat digital melindungi transaksi online dengan memberikan komunikasi online yang aman dan transkripsi. Pembahasan selanjutnya mengenai pengendalian lalu lintas jaringan atau inspeksi paket mendalam. Di sini sebuah teknologi yang disebut dengan inspeksi paket mendalam atau disebut dengan Deep Packet Inspection atau DPI membantu mengatasi masalah tersebut. DPI menguji arsip data dan memilih materi online yang memiliki prioritas rendah dan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi untuk mengarsipkan bisnis yang penting. Pembahasan selanjutnya menggunakan penggunaan ahli daya untuk keamanan. Di sini banyak perusahaan, terutama bisnis kecil, kekurangan sumber daya atau ahli untuk menyediakan lingkungan komputasi dengan ketersediaan tinggi yang aman. Mereka dapat melakukan ahli daya berbagai fungsi pengamanan kepada Managed Security Service Force atau disebut dengan yang memonitor kreativitas dan jaringan serta melakukan pengujian kerentanan dan deteksi gangguan. Dan pembahasan yang ketiga itu ada isu keamanan terhadap cloud computing dan mobile digital platform. Dapat kita lihat yang pertama ada keamanan dalam cloud computing. Di sini ketika kegiatan prosesan terjadi dalam cloud computing, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk perlindungan data sensitif masih pada perusahaan yang memiliki data tersebut. Di sini memahami bagaimana penyediaan cloud computing mengorganisasikan layanan dan mengelola data menjadi hal yang penting. Cloud computing sangat terdistribusi. Di sini aplikasi cloud computing berada pada pusat data dan server yang sangat jauh yang menyediakan layanan bisnis dan manajemen data untuk banyak klien korporasi. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai mengamankan platform mobile. Jika perangkat mobile melakukan banyak fungsi komputer, mereka harus aman seperti layar PC, desktop dan laptop terhadap malware atau pencurian dan kehilangan secara tidak sengaja, akses tanpa izin dan percobaan peretasan. Selanjutnya di sini dapat kita lihat pembahasan terakhir mengenai menjaga kualitas perangkat lunak. Di sini sebagai tambahan untuk menginvestasikan keaktifan keamanan pengendalian, organisasi dapat meningkatkan kualitas dan kendala perangkat lunak dengan menggunakan matriks perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang kuat. Baiklah, selesainya pembahasan yang terakhir. Pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ripka. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu dalam dunia komunikasi, data global dan perkembangan teknologi informasi yang senantiasa berubah serta cepatnya perkembangan software, keamanan merupakan suatu isu yang sangat penting, baik itu keamanan fisik, keamanan data maupun keamanan aplikasi. Perlu kita sadari bahwa untuk mencapai suatu keamanan itu adalah suatu hal yang sangat mustahil. Seperti yang ada dalam dunia nyata sekarang ini, tidak ada satu daerah pun yang betul-betul aman kondisinya, walau penjaga keamanan telah ditempatkan di daerah tersebut. Begitu juga dengan keamanan sistem komputer. Namun yang bisa kita lakukan adalah untuk mengurangi gangguan keamanan tersebut. Baiklah, selesai sudah materi kami. Kami membuka sesi tanya jawab, yaitu terdiri dari 2 sesi. Untuk sesi pertama kepada 3 orang penanya, juga untuk sesi kedua 3 orang penanya juga. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan dan kita diskusikan di WA Group. Terima kasih.